dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Ta'ala yang tidak disukai oleh jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'yadzan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, ibu-ibu, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita selalu panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan saudari-saudari yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu pendidikan dan pelajaran yang amat berharga dari bulan Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu Ramadan mengajarkan kita arti sebuah kesabaran. Dan ini di antara anugerah yang besar yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan yang diberkahi, yaitu meraih kesabaran. Menjadi hamba yang penyabar, baik dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, dan menghadapi takdir Allah Ta'ala yang terasa berat oleh setiap hamba. Sehingga mendapatkan atau meraih kesabaran ini diantara karunia dan anugerah yang sangat besar. Ketika hamba Allah Ta'ala berikan karunia berupa kesabaran. Ada perkataan yang menarik dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau mengatakan, inna sabara huwal asasul akbar likulli khuluqin jamil والتنزه من كل خلق رذيل وهو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضا الله وثوابه ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتم هذه الثلاثة إلا التي تجمع الدين كله إلا بالصبر. Beliau mengatakan, sesungguhnya kesabaran adalah asas yang terbesar bagi setiap akhlak yang indah dan asas dalam upaya menghindari akhlak yang hina. Tentunya di antara amalan yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Ibadah yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia seorang hamba bisa meraih surga dengan tingkatan yang tertinggi. Akhlak yang mulia. Nah, di antara asas terbesar untuk meraih akhlak yang mulia
adalah kesabaran. Maka ini adalah pemberian dan anugerah yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya dari bulan Ramadan. Dari ibadah puasa di bulan Ramadan kita bisa meraih kesabaran. Meraih kesabaran yang tinggi. Dalam artian kita menjadi pribadi yang penyabar. Dan beliau mengatakan, dan sabar itu adalah menahan diri dari perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu dan menyelisihi selera dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. Nafsu, jiwa tidak suka dengan sesuatu yang bersifat membebani. Salat, beban. Zakat, setelah kita mengumpulkan harta dengan waktu yang cukup lama kemudian kita keluarkan, beban. Puasa Ramadan, yang mana kita perlu makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal yang lainnya, yang pada dasarnya selain Ramadan itu diperbolehkan. Tetapi ketika di bulan Ramadan, kita diminta untuk menahan. Dan jiwa tidak menyukainya. Tapi itulah definisi dari sebuah kesabaran. Dan kesabaran sekali lagi kita katakan, bahwa ia adalah asas untuk mendapatkan atau memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia adalah amalan yang banyak memasukkan hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala setelah izinnya. Kemudian beliau mengatakan termasuk cakupan kesabaran adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam menghindari maksiat kepada Allah, dan dalam menghadapi takdir-takdir Allah Ta'ala yang berat yang dirasakan oleh seorang hamba. Nah, ketiga hal ini yang mengumpulkan seluruh ajaran agama Islam ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan kesabaran. Ya, kecuali dengan kesabaran. Baik. Dan dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa bulan Ramadan ini adalah madrasah yang agung dan bangunan keimanan yang begitu tinggi, yang mana para hamba mengambil darinya banyak ibrah, banyak pelajaran yang bermanfaat untuk mendidik jiwa dan meluruskannya kepada jalan yang benar di sisa-sisa usia. Kita bisa dapati itu semua dari bulan Ramadan. Dan salah satu pelajaran yang besar yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, musim yang penuh berkah, adalah membiasakan diri dan senantiasa membawanya kepada kesabaran. Sebagaimana ketika Allah Ta'ala mengatakan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri, dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya untukku. Nah, di situ ada kesabaran. Padahal dia mampu melakukan. Dan mungkin tak seorang pun yang melihatnya. Tapi dia mampu menahan dirinya. Maka dari situ kita ambil pelajaran seorang hamba bisa menahan diri, mengendalikan jiwa, lebih menyibukkan diri dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala sehingga dia jauh dari hal-hal yang Allah Ta'ala murkai. Ini pelajaran yang amat berharga yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Membiasakan diri, menahan diri dari hal-hal yang Allah Ta'ala murkai. Untuk itulah Nabi SAW mensifati bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Ya. Karena secara praktik kita dapati itu. Jadi kita memang betul-betul terlatih untuk bisa sabar. Menahan dari hal-hal yang dilarang di bulan Ramadan. Ya. Menahan diri, mengendalikan jiwa. Misalkan nih, ada hidangan yang sangat disukai. Ya. Ketika tidak ada orang yang melihat, kita berada sendirian di rumah, di depan kita ada hidangan makanan yang sangat kita sukai, tapi pada saat itu kita bisa mengendalikan jiwa kita dan diri kita untuk tidak mengkonsumsinya. Kenapa? Saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Sang suami melihat kepada sang istri. Yang Allah alam mungkin bagian dari godaan ketika di bulan Ramadan, kenapa sang istri kok terlihat begitu cantik? Tapi dia bisa menahan diri. Menahan diri. Kenapa? Karena sedang puasa.
Jadi secara praktik saja kita sudah terlatih untuk bisa menahan diri. Untuk itulah Nabi mengatakan bahwa bulan Ramadan bulan kesabaran. Berikut beberapa dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Yang pertama hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Shaumu syahri sabr wa thalathati ayyamin kulli syahr shaumud dahr." Puasa bulan kesabaran, kata beliau. Puasa bulan kesabaran. Ya. Yang dimaksud di sini adalah bulan Ramadan. Puasa bulan kesabaran. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Shaumu syahri sabr wa thalathati ayyamin min kulli syahr yudhibna wa haras sadar." Puasa bulan kesabaran dan puasa 3 hari di setiap bulan menghilangkan wahar sadar, wahar dada. Wahar itu adalah kebencian, permusuhan, ya, serta was-was hati. Ya, serta was-was hati. Jadi ketika orang sabar, ketika orang berpuasa, baik di bulan Ramadan atau 3 hari di setiap bulannya, maka itu akan menghilangkan wahrus sadar. Apa itu wahrus sadar? Kebencian, permusuhan, atau was-was hati. Sehingga membuahkan hatinya menjadi hati yang bersih. Ya. Membuahkan hati yang bersih. Dan disebutkan pula dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'abdin min Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhifin." Setiap amal Adam, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Yang kemudian dilipat gandakan kembali menjadi 700 kebaikan. 700 kali lipat kebaikan. Allah kemudian berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Kecuali puasa. Tidak disebutkan bilangan tertentu berapa balasan yang Allah Ta'ala berikan. Berapa lipatan pahala yang Allah Ta'ala berikan. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, ya, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya karena hamba meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Kenapa demikian? Kenapa puasa diistimewakan dibandingkan amalan yang lainnya? Tidak disebutkan balasan dan ganjaran tertentu sebagaimana amalan yang lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Puasa adalah bagian dari kesabaran, yang mana ganjaran pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, dan termasuk di dalamnya adalah berpuasa. Puasa adalah bagian daripada kesabaran. Dan di dalam ibadah puasa terkumpul 3 jenis kesabaran. Dalam puasa terkumpul 3 jenis kesabaran. Yang pertama, di bulan Ramadan kita sabar dalam menjalankan ketaatan. Ibadah puasa seperti ibadah puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran, berbuat ihsan, dermawan, memberi makan, zikir, doa, taubat, istighfar, dan berbagai macam ketaatan yang lainnya. Dan di bulan Ramadan kualitas ibadah dan kuantitasnya pun berbeda dengan yang lainnya. Jadi kita betul-betul terdidik dan terlatih untuk sabar dalam melakukan ketaatan tersebut. Di masjid berdiam diri membaca Al-Quran. Ya, berjam-jam. Ada target-target yang ingin didapatkan. Sabar. Kemudian jenis sabar yang kedua, sabar menahan dari hal-hal yang membatalkan. Dan itu adalah perbuatan maksiat. Seperti menahan diri dari berbuat dusta, menipu, sia-sia, atau hal-hal yang membatalkan lainnya. Baik itu membatalkan puasa atau membatalkan pahala. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Seperti rasa lapar. Itu sesuatu yang tidak disukai pada dasarnya. Haus, capek, lemas. Hanya saja di bulan Ramadan kita bisa menghadapinya. Sabar.
Bahkan dengan niat yang begitu kuat, niat yang begitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keistimewaan dari puasa. Seorang hamba puasanya karena Allah, maka dia bisa menahan itu semuanya. Menahan dari rasa yang tidak disukai oleh jiwa, rasa lapar, haus. Ya. Bahkan terkadang untuk sebagian orang dia tidak merasakan hal tersebut. Seperti keadaan biasa sebagaimana ketika tidak berpuasa. Para hadirin sekalian. Baik. Ini adalah pelajaran dan anugerah yang begitu luar biasa yang Allah Ta'ala sediakan di balik bulan Ramadan. Di balik berpuasa di bulan Ramadan. Bahwa kita terdidik dan terlatih untuk senantiasa sabar. Dan sabar itu adalah meneguhkan hati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Menahannya dari perbuatan maksiat dan menjaganya dari perasaan marah, murka dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang tidak disukai oleh jiwa. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar ini adalah ibadah. Ibadah yang diperintahkan di dalam agama. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa sabar. Sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertawakal kepada Allah lah supaya kalian mendapat keberuntungan. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan tingkatan-tingkatan kesabaran dengan kata perintah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah. Wasabiru, kuatkan kesabaran kalian. Bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Diminta sabar dan diminta untuk menguatkan kesabaran. Ini perintah. Wal amru yaqtadhil wujub, dan perintah menunjukkan kewajiban. Dan itulah yang harus dilakukan hamba, sabar dalam menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang tidak disukai oleh jiwa. Kemudian pula Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat itu sesuatu yang dapat membantu kalian, dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ketika orang menghadapi musibah, ya, yang sangat menyakitkan hati, ada sebagian orang yang tidak sanggup, ya, tidak sanggup untuk menghadapi dan menerima takdir tersebut. Untuk itu Allah Ta'ala mengatakan wa innaha lakabirah. Sesungguhnya itu sangat berat. Sangat berat. Namun dikecualikan darinya orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang betul-betul bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya kesabaran. Dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan salatnya. Dan itulah kunci kesuksesan. Kunci kebahagiaan yang mana terletak pada kesabaran, ya, kesabaran terletak pada sabar. Wa'lam anna an-nasra ma'as samri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Ya. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sabar. Setelah memerintahkan, Allah Ta'ala juga menyebutkan, memuji orang-orang yang bersabar dan mengabarkan bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, kemuliaan-kemuliaan yang tinggi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, wa basyiris sabirin.
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Allah Ta'ala memuji dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Sungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan mereka dapatkan kelak pada hari kiamat? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan keberkahan yang sempurna, rahmat dari Allah taala, yang mana itu menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surganya. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabirin fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Ta'ala yang tidak disukai oleh jiwa. Ya. Dan sekali lagi, orang-orang yang sabar pasti akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna an-nasra ma'as sabri, dan sesungguhnya pertolongan Allah Ta'ala akan datang bersama dengan kesabaran hamba. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya berkaitan dengan sabar, hakikat kesabaran. Ada sebagian orang yang memandang sabar itu ada batasannya. Batasan saya atau sabar saya sudah habis. Maka tentunya ini tidaklah benar. Hakikat sabar itu yang pertama, sabar di awal musibah. Sabar memiliki hakikat. Hakikat yang pertama, sabar itu di awal musibah. Ketika kita pertama kali mendapati sesuatu yang tidak disukai, sabar, maka itulah yang benar. Berbeda dengan seorang yang mungkin sudah mendapati musibah, kemudian dia meronta-ronta, melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, mengucapkan hal-hal atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian setelah berjalan waktu sebulan, 2 bulan, baru dia mengatakan, saya sabar atas musibah yang lalu yang pernah saya hadapi. Ini bukan sabar. Sabar itu adalah, atau sabar itu terletak di awal musibah yang didapatkan. Disebutkan dalam sebuah hadis. Beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin, faqala ittaqillah wasbiri, faqalat ilaika 'anni, fa innaka lam tusab bimusibati wa lam ta'rifhu, faqila laha innahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabin, faqalat lam a'rifka, qala faqala innama sabru inda sadamatil ula." Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Kemudian wanita itu yang sedang tenggelam dalam kesedihannya, tenggelam dalam tangisannya, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilaika anni," menjauhlah engkau dariku. Pada saat itu wanita ini tidak tahu bahwa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika ada yang mengatakan kepada wanita tadi bahwa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka wanita tersebut mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mendapati seorang yang menghalangi dia masuk pada rumah Nabi. Kemudian Nabi berkata, maaf, sebelumnya aku tidak mengenalmu. Maka Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu ketika di awal musibah. Ini hakikat yang pertama. Ya, orang yang sabar adalah orang yang sabarnya di awal, bukan di akhir. Ketika sudah berlalu beberapa waktu, bulan, bahkan tahun, baru dia mengucapkan, ya saya sabar. Ini bukan lagi sabar. Tapi sabar itu hakikatnya adalah ketika pertama kali mendapatkan musibah. Mendapatkan hal yang tidak disukai oleh jiwa. Kemudian hakikat yang kedua adalah sabar tanpa batas. Ya. Ada orang yang bilang sabar, kemudian sabar saya sudah habis. Ini tidak benar. Sabar itu tanpa batas. Kesabaran hakikatnya tidak memiliki batas. Sebagaimana ganjaran juga tidak memiliki batas. Ganjaran dari kesabaran tidak memiliki batas. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, tanpa batas. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabar, sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Ya. Nah, dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Dan melihat besarnya rahmat dan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang sabar. Pahala dan keutamaan yang begitu besar inilah yang seharusnya dan semestinya menjadikan seorang berkeinginan kuat dan senantiasa terpacu untuk mewujudkan hakikat kesabaran itu sendiri, yang mana sabar tanpa batas. Sehingga ketika dia tidak sabar dan mengatakan sabar saya habis, maka dia tidak lagi mendapatkan dan meraih pahala yang Allah Ta'ala janjikan tadi. Namun sejatinya dia terus bersabar kapanpun, di usia kapanpun, ya, di tempat manapun, kapanpun, dia senantiasa sabar. Namun di satu sisi memang sabar itu begitu berat. Sabar dalam menjalani ketaatan, itu istiqamah. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Dan ini dibutuhkan kesabaran. Berat. Sabar untuk menjauhi maksiat. Terlebih dalam keadaan sendiri. Berat. Sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Siapa yang rela dan ridha orang-orang yang dikasihinya meninggalkannya? Siapa yang rela dan ridha harta yang selama ini dikumpulkan hilang begitu saja? Ini berat. Dalam artian berat. Ya. Untuk itulah pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Untuk itulah balasan orang-orang yang sabar surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan hadis yang mengisahkan seorang wanita yang lebih memilih untuk sabar atas penyakitnya dibandingkan kesembuhannya. Kenapa? Karena dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan, qala li Ibnu Abbas, ala uriyaka imra'atan min ahli al-jannah? Qultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ay yu'afiyaki. Faqalat asbir. Faqalat inni atakashaf fad'u Allah alla atakashaf fad'a laha. Dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya, maukah kutunjukkan kepada engkau wanita yang termasuk penduduk surga? Maka Atha menjawab, iya. Ibnu Abbas kemudian berkata, ada wanita berkulit hitam. Ia pernah mendatangi Nabi SAW, lantas ia berkata, wahai Rasul SAW, aku menderita penyakit ayan, epilepsi. Dan ketika terkena, auratku tersingkap dan terbuka.
maka berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku, untuk kesembuhanku. Maka Nabi SAW memberikan pilihan, jika engkau mau sabar bagimu surga, jika engkau mau aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyembuhkanmu. Pilihannya sembuh atau sabar. Sembuh atau sabar. Maka melihat ganjaran yang begitu besar yang Allah Ta'ala sediakan, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu surga, di balik kesabaran, dia lebih memilih sabar. Dan itu berat, sekali lagi berat. Ya. Dia menyandang penyakit tersebut sampai meninggal dunia. Mungkin hanya segelintir orang saja yang sanggup menghadapi ujian yang begitu berat ini. Sabar di atas penyakit. Sabar di atas penyakit. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala takdirkan buta. Ketika ditanyakan, mana yang engkau pilih? Mampu melihat kembali atau tetap di atas buta? Dia lebih memilih sabar untuk buta. Karena balasan yang begitu besar yang Allah Ta'ala janjikan di balik kesabaran. Ya. Ada orang-orang, segelintir orang-orang yang mampu. Dan tidak seorang pun yang, dan tidak setiap orang mampu untuk itu. Berat memang. Untuk itulah balasannya sangat besar. Pahalanya tanpa batas. Dan surga balasannya. Seperti yang dipilih oleh wanita tadi. Ketika Nabi berikan pilihan, mau surga tapi sabar, atau diberikan kesembuhan. Ketika diberikan kesembuhan, ya, hilang keutamaan tadi, tapi dia mencari dari pintu-pintu yang lain. Maka wanita ini lebih mengambil peluang untuk masuk surga dengan sabar atas penyakit yang diderita. Hanya saja dia berdoa dan meminta agar Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala agar ketika penyakit itu datang tidak lagi tersingkap auratnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada penjelasan menarik yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang tipe-tipe manusia dalam bersabar. Beliau mengatakan, wa nafsu fiha quwwatan. Quwwatul iqdam wa quwwatul ihjam. فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصرفة إلى ما ينفعه وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. Jiwa itu memiliki dua kekuatan. Kekuatan berbuat dan kekuatan menahan diri. Jadi setiap hamba itu memiliki dua kekuatan. Kekuatan untuk melakukan dan kekuatan untuk menahan diri. Sedangkan hakikat sabar adalah menjadikan kekuatan berbuat terarah kepada hal-hal yang bermanfaat. Dan menjadikan kekuatan menahan diri sebagai bentuk menahan diri dari perkara-perkara yang membahayakan. Kemudian beliau melanjutkan. Wa minan nas man takunu quwwatu sabrihi ala fi'li ma yantafi' bihi. وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره فيصبر على مشقة الطاعات ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب ما نهي عنه ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات ومنهم من لا صبر له عن هذا ولا ذاك. Di antara manusia ada orang yang kekuatan sabarnya dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan dalam keistimewaannya melakukan lebih kuat daripada kesabaran dalam menahan atau dalam menghindari sesuatu yang membahayakannya. Sehingga ia sabar terhadap beratnya ketaatan, namun tidak sabar terhadap tarikan hawa nafsu yang mengajak kepada perbuatan yang terlarang. Ya. Jadi ada jenis orang kalau dalam ketaatan sabar. Seberat apapun jenis ketaatannya, dia sabar dalam melakukannya. Tetapi dalam menahan diri tidak. Lemah. Sehingga dia mudah terjerumus kepada maksiat. Sebaliknya, ada di antara mereka memiliki kekuatan sabar dalam menghindari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Lebih kuat daripada kesabaran dalam menghadapi beratnya ketaatan. Sehingga kalau menghindari maksiat begitu kuat. Tapi kalau dalam menjalani ketaatan tidak kuat. Namun ada juga
di antara mereka yang tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi beratnya melakukan ketaatan dan tidak pula memiliki kesabaran dalam menghindari sesuatu yang membahayakan. Ini yang terburuk yang ketiga. Tidak ada sabar dalam ketaatan dan tidak pula sabar dalam menghadapi atau menghindari kemaksiatan. Kemudian beliau mengatakan wa afdhalun nas asbaruhum 'ala an-naw'ain. Fakatsirun minan nas yasbir 'ala mukabadati qiyamil lail fil har wal bard wa 'ala masyaqqati siyam wa la yasbir an nadrati muharramah. Dan yang paling utama adalah orang yang paling sabar di antara mereka di dalam dua jenis kesabaran. Dalam artian yang paling utama itu dia sabar dalam menjalankan ketaatan, begitu pula sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Karena banyak sekali di antara manusia-manusia dia sabar dalam menanggung beratnya salat malam, baik dalam keadaan cuaca panas ataupun dingin, sanggup menanggung beratnya puasa, namun tidak dapat menahan matanya dari melihat hal-hal yang haram. Wa katsirun minan nas yasbiru 'anil nadhari wa 'anil iltifati ila suwari wa la sabra lahu 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa jihadil kuffar wal munafiqin bal huwa adhafu shay'in 'an hadha wa 'ajazuhu wa aktharuhum la sabra lahu 'ala wahid min al-amrayn wa aqalluhum asbaruhum fil mawdi'ain. Banyak di antara manusia yang sabar menahan matanya dari melihat gambar yang haram, ya, dan menoleh kepadanya. Namun ia tidak sabar dalam memerintahkan manusia kepada kebaikan maupun melarang mereka dari berbuat mungkar, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bahkan ada orang yang paling lemah, ya, dan paling tidak mampu bersabar terhadapnya. Yang terbanyak temukan adalah kelompok yang tidak memiliki salah satu di antara dua jenis kesabaran tersebut. Dan yang paling sedikit adalah kelompok yang memiliki dua jenis kesabaran tersebut sekaligus. Jadi kalau kita bagi tipe-tipe manusia dalam kesabaran itu ada 3. Yang pertama adalah yang tidak sabar sama sekali, baik dalam menjalankan ketaatan atau dalam menjauhi kemaksiatan. Dan ini yang banyak. Ya, yang terjadi di kalangan manusia, banyak yang tidak sabar, baik dalam menjalankan ketaatan atau dalam menjauhi kemaksiatan. Tipe yang kedua adalah kelompok atau orang-orang yang punya sabar, punya salah satu kesabaran, punya salah satu jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan, tapi tidak sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan, tapi tidak sabar dalam melakukan ketaatan. Ya. Dan jenis yang ketiga, dan ini jenis yang paling sedikit, adalah orang-orang yang memiliki dua jenis kesabaran sekaligus. Ini yang paling sedikit. Ya, yang paling sedikit. Kemudian beliau berkata, fal insan minna idza ghalaba sabruhu ba'ith al hawa wa syahwah iltahaqa bil malaikah wa in ghalaba ba'ith al hawa wa syahwah sabrahu iltahaqa bis syayatin wa idza ghalaba ba'ith tab'ihi min al akli wasyurbi wal jima' sabrahu iltahaqa bil bahaim. Seseorang di antara kita, manusia, jika kesabarannya mengalahkan pendorong hawa nafsu dan syahwatnya, maka dia bisa meraih kedudukan seperti malaikat. Namun jika sebaliknya pendorong hawa nafsu dan syahwat yang mengalahkan kesabarannya, maka dia bisa meluncur dan menyusul kedudukan seperti syaitan. Dan jika pendorong naluri makan dan minum dan bersetubuh mengalahkan kesabarannya, maka dia bisa meluncur atau mendapati kedudukan seperti binatang. Maka posisikan diri kita sebagai manusia dan berusaha untuk meraih kemuliaan yang tinggi sebagaimana kemuliaan-kemuliaannya malaikat. Jadi kalau seandainya nafsu
dalam melakukan kemungkaran lebih besar dibandingkan kesabarannya, maka kita akan tergolong sebagaimana para syaitan, naudzubillah. Dan apabila nafsu secara naluri, makan, minum, bersetubuh, lebih mengalahkan kesabaran yang pada akhirnya menghalalkan segala cara, yang penting bisa makan, bisa minum, bersetubuh, maka akan disamakan kedudukannya sebagaimana binatang. Ya, tapi kalau seandainya nafsunya untuk melakukan ketaatan, syahwatnya ya untuk melakukan ketaatan, dalam artian dia betul-betul sabar, yang kemudian bisa membimbing dan mengarahkan nafsu dan syahwatnya untuk bisa melakukan ketaatan, maka dia mungkin akan meraih keutamaan dan kedudukan yang tinggi sebagaimana para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala dan tidak bermaksiat. Ini para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itulah pelajaran yang amat berharga yang bisa kita raih dan bisa kita ambil dari ibadah puasa di bulan Ramadan terkhusus, atau puasa di bulan-bulan yang lainnya. Bahwa ibadah yang mulia ini mengajarkan dan mendidik kita arti sebuah kesabaran. Mendidik kita untuk bisa mengendalikan jiwa. Mendidik kita untuk bisa menahan diri. Mendidik kita untuk bisa lebih fokus kepada ibadah dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana yang pernah kita contohkan tadi. Pernah kita contohkan bahwa orang yang puasa itu mampu menahan rasa lapar, mampu menahan rasa haus. Bahkan terkadang untuk sebagian orang merasakan biasa-biasa saja. Tapi berbeda dengan orang yang tidak puasa, lupa makan, lupa minum. Lupa makan, lupa minum, misalkan pagi tidak makan, siang tidak. Sore harinya dia akan merasakan rasa lapar yang begitu dahsyat. Yang membuat tubuhnya begitu lemas. Tapi berbeda dengan orang yang puasa. Dia niatkan dari fajar untuk berpuasa. Dia niatkan untuk berpuasa. Maka hatinya, jiwanya tersibukkan dengan ketaatan. Dia mampu mengendalikan jiwa, mengendalikan nafsu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini pendidikan yang amat luar biasa yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan dari ibadah puasa, baik di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya rasa kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.